bahasa-bahasa Indonesia. 7, 4, 5, 6. Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sasak. 4, 5, kanan. Nah, buku itu benar-benar bikin otakku kebalik ya. Dalam satu payung besar namanya bahasa Indonesia. Guys, aku lagi lanjut ngulik budaya, atau sebaiknya katakan mendalami kebudayaan dan sejarah Indonesia. Dan tentu aja aku terus belajar bahasa Indonesia. Kalian semua guys, orang Indonesia, kalian pasti jauh lebih paham soal sejarah, soal asal-usul bahasa Indonesia daripada aku ya. Dan kalian boleh banget koreksi ya. Tolong komentar atau lurusin ya. Penting nih buat aku. Belakangan ini aku nonton satu YouTuber Indonesia, dia cukup terkenal. Namanya video itu tuh Dari Mana Asal Bahasa Indonesia. Ya ampun, keren sih konten di Indonesia tuh. Profesional, warna-warni ya, gerakannya cepat. Enak banget dinonton. Tapi sebagai bule guys, kadang aku agak susah ngikutin. Rasanya agak acak gitu deh. Dan di video tuh ada beberapa bagian yang aku mau ngomentarin. Bahasa Melayu yang diajukan sebagai bahasa persatuan diganti jadi bahasa Indonesia. Jadi yang bisa dibilang awalnya bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu yang disesuaikan dan dibakukan buat masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya masih mirip gagasan, awalnya cuma dikasih penyesuaian aja. Jadi guys, cara aku lihatnya begini, bahasa Indonesia bukan sekedar Melayu yang diubah-ubah, Melayu yang dituning, ya, disetel. Bahasa Indonesia dibikin jadi standar baru, standar yang mandiri. Dan standar bahasa Indonesia benar-benar dikodifikasi ya, dibangun, dikembangin selama puluhan tahun. Yaitu sebenarnya pilihan politik tahun 1928. Itu ortografi yang disusun sendiri, kosakata yang terus ditambahin selama abad ke-20. Norma sastra modern muncul juga, dan tentu aja itu usaha buat ngebedain diri dari bahasa Malaysia. Ya, titik awalnya itu bentuk baku Melayu. Tapi orang Indonesia ngejalanin proses panjang sampai lahirlah bahasa kebangsaan modern, yaitu bahasa Indonesia. Tentu orang Indonesia ngembangin, nyempurnain, ngeformat bentuk baku itu ya, biar bahasa jadi bentuk yang kita gunain, yang kita pakai sekarang ya. Akhirnya, di tanggal 28 Oktober di Kongres Pemuda Tua, dilahirkanlah Sumpah Pemuda yang salah satu isinya adalah netapin bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua inilah terjadi perubahan besar, yaitu istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Yamin yang semula bersikukuh menggunakan istilah bahasa Melayu menimbang ulang bahwa Kongres 2 ini harus menghasilkan resolusi yang penting, maka dia kemudian merumuskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ya, Kongres Pemuda tahun 28 itu lebih ke pengakuan politik. Itu bukan momen biologis lahirnya bahasa. Pertama nih, sebelum tahun tersebut ya, teks-teks dalam bentuk awal bahasa Indonesia itu sudah banyak banget, dan itu bukan cuma catatan kecil, itu buku pelajaran sekolah, itu materi administrasi, terjemahan, artikel koran, karya sastra populer awal abad ke-20, dan semuanya ditulis pakai ejaan. Dalam bahasa Belanda itu, aku sebenarnya nggak terlalu pinter ngomong bahasa Belanda itu, kayaknya ucapannya von ophuge ya. Dan itu sejak tahun 1901. Jadi guys, kalau sudah ada ejaan resmi, ada buku pelajaran, ada koran, ya jelas dong bahasanya sudah hidup. Bahasanya sudah dipakai, sudah berfungsi. Terus guys, kalau kita mundur lagi ke abad 19, itu ada banyak koran-koran awal, ada karya misionaris, ada dokumen kerajaan, ada surat resmi, terjemahan agama, macam-macam ada. Jadi ini guys, bukan bahasa yang tiba-tiba jatuh dari langit pas Kongres Pemuda ya. Ini bahasa yang sudah jadi standar de facto
puluhan tahun sebelum tahun 28. Kongres Pemuda itu cuma mengesahkan nama politiknya, itu bukan melahirkannya. Setidaknya begitu cara aku nangkepnya ya. Tapi kalau aku salah guys, tinggal kasih tahu di komentar ya, oke? Jadi guys, tentang YouTuber itu juga sering terjadi dengan aku saat aku nyari informasi di search engine. Gak ada yang salah kok dengan googling. Malah bagus, itu langkah awal yang cepat bikin penasaran ya, ngasih motivasi ya, bikin semangat, ngedorong buat nyari informasi lebih dalam. Tapi aku pribadi guys, aku suka buku, khususnya buku yang tua-tua gitu, yang baunya perpustakaan, yang ditulis orang-orang yang menghabiskan puluhan tahun untuk ngumpulin data. Dan aku baru aja nemuin satu buku kayak gitu. Bayangin aja guys, tahun 1965 cuy. Ya, di negara asalku dulu ada Institut Bangsa-Bangsa Asia ya, di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan. Dan di sana bekerja seorang profesor linguistik. Namanya Vladimir Arakin. Dan Profesor Arakin itu katanya nguasain 30 bahasa. Gila nggak tuh? Ada juga penerbit khusus bernama Znanie. Kalau bahasa Indonesia itu pengetahuan ya. Dan penerbit itu mencetak buku ilmiah untuk masyarakat umum. Ya guys, dan buku itu oleh penulis Arakin ya. Nah, buku itu benar-benar bikin otakku kebalik ya. Yang pertama karena judulnya. Siap? Bahasa-bahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa-bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa-bahasa Indonesia. Nah, apa maksudnya? Itu bakal kita bongkar bareng-bareng ya. Tapi pas aku baca pertama kali, aku langsung duduk bengong kan? Dan aku rasa kalian juga bakal kaget dan mungkin bangga. Ya kenapa tuh? Karena bisa ngelihat gimana sebenarnya dunia ilmu bahasa waktu itu, melihat kalian guys dan bahasa-bahasa sekitar kalian. Guys, sebelum kita lanjut, aku mau ngobrol dikit soal sejarah bahasa ini versi penulis. Ya, kalian pasti udah paham banget sih. Tapi ayo kita satu arah dulu nih, biar enak lanjut ke bagian yang lebih seru. Jadi ada keluarga bahasa, Austronesia ya. Atau dalam istilah ilmiah itu sering dibilang Melayu Polinesia. Dan rumpun itu sebenarnya gede banget ya, banyak bahasa sama dialek. Putulu, Pupatan, Ulima, Anama, Pupitu, Hualu, Usia, Mahi. Dan dalam keluarga itu ada dua cabang besar, itu cabang barat dan cabang timur. Cabang barat menurut penulis Arakin itu namanya cabang Indonesia. Nah, cabang Indonesia ini biasanya dibagi lagi jadi dua kelompok, itu Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jadi sekali lagi guys, ada keluarga Austronesia. Dalam keluarga itu ada dua cabang, cabang Barat dan cabang Timur. Cabang Barat namanya menurut penulis Arakin itu cabang Indonesia, dan dia dibagi menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Gitu deh. Batasnya guys itu lewat garis Brandes. Kalian mungkin belum pernah dengar tentang garis itu, garis Brandes ya. Gak ada di Google juga. Jadi dulu ada seorang filolog di Belanda namanya Jan Laurens Adriaens Brandes. Dan garis Brandes itu bukan garis politik, itu garis linguistik. Garis itu letaknya di sebelah barat Kepulauan Maluku, tapi masih di timur Sumbawa, Sulawesi, dan Filipina. Jadi guys, masing-masing kelompok punya beberapa sub-kelompok lagi, sesuai sejarah perkembangan, sama sesuai wilayah penyebarannya. Dan ke kelompok Indonesia Barat, itu masuk nih Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, banyak. Dan ya, bahasa Indonesia sendiri termasuk ke dalam cabang ini juga ya, cabang Indonesia. Sementara bahasa Melayu aslinya dari bagian timur Sumatera, dan bahasa Melayu terus nyebar ke Semenanjung Melaka dan pesisir berbagai pulau di Nusantara. 4, 5, 6, 7, Wau, Siang. Prasasti tertua bahasa Melayu kuno itu yang paling terkenal itu di Kapur di Bangka, itu tahun 682. Terus Jambi dan Palembang itu tahun 686. Udah dari masa itu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa tulis di Kerajaan Sriwijaya.
Pelan-pelan dia ngalahin posisi Sanskerta, dan Sanskerta dulu dominan di abad-abad awal Masehi. Waktu pengaruh politik dan budaya Sriwijaya naik, itu abad ke-10 dan abad ke-11. Jadi bahasa Melayu makin luas penyebarannya. Ya, dan karena kuatnya budaya Buddhis, itu banyak kata-kata Sanskerta masuk, ya. Jadi kosakata Melayu makin kaya. Tulisannya yang dipakai waktu itu salah satu varian aksara India. Itu model Dewanagari gitu. Terus pas Sriwijaya pecah di abad ke-11, Majapahit muncul. Dan Majapahit menguasai Jawa, ya. Termasuk Semenanjung Melaka. Nusantara waktu itu kaya banget, guys. Jadi pedagang dari mana-mana datang. Terus perdagangan sama Arab makin masif, jadi Islam masuk, kerajaan Islam muncul di Sumatera dan di Jawa. Kosakata Melayu makin kerasa dipengaruhi bahasa Arab. Dan dengan makin berkembangnya pelayaran dan perdagangan, Melayu jadi lingua franca, yaitu bahasa komunikasi antar etnis di pesisir dan di kepulauan. Terus mulai pindah dari aksara India ke aksara Arab. Itu Jawi, dan ditambah beberapa huruf tambahan biar cocok sama bunyi lokal. Pas Eropa datang, Portugis dulu, habis itu Belanda, itu banyak kata Portugis dan Belanda masuk ke Melayu. Tapi meskipun Belanda menguasai politik, bahasa Melayu tetap jadi bahasa penting. Itu bahasa sastra, bahasa dokumen resmi, bahasa komunikasi antar etnis. Jadi guys, pemakaiannya makin luas. Dan Melayu juga sempat diadu sama bahasa Belanda. Karena bahasa Belanda coba dipaksain jadi bahasa pendidikan. Bahkan sempat ada ide buat ngilangin Melayu dari ranah resmi. Tapi ya, itu sih gak mungkin berhasil kan? Jadi akhirnya guys, waktu istilah bahasa Indonesia resmi dipakai di dalam negeri, itu sebenarnya simbol peran nasional. Perkembangan norma sastra bahasa Indonesia juga besar jasanya dari tokoh-tokoh kayak Sultan Tadir Ali Shahban, Armen Paine, Amir Hamzah, mereka semua pendiri pujangga baru. Dan di majalah itu mereka ngebahas sastra baru, terjemahan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia dipakai buat karya sastra, politik, ilmu, dokumen resmi, siaran radio, pokoknya semuanya. Dan bahasa Indonesia terus ngambil kosakata dari bahasa daerah. Nah, dan yang paling lucu guys, siap-siap ya, sekarang kita kembali ke awalnya. Sisa, Delu, Ena, Fitu, Falu. Guys, aku kutip dulu kata-kata penulis Arakin itu ya. Bahasa-bahasa dari cabang barat atau cabang Indonesia tersebar di kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, Semenanjung Melaka, dan yang paling penting, Filipina, Madagaskar, Taiwan, dan kelompok-kelompok kecil di bagian selatan Vietnam. Iya, semua itu satu keluarga besar, keluarga Austronesia, dan cabangnya cabang Indonesia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya begini. Apa yang aku ceritain barusan itu kan versi penulis. Dan ya, versinya udah cukup lama juga. Tapi setuju nggak sih? Tetap aja menarik banget ya. Bayangin semua bahasa itu dari Filipina sampai Madagaskar. Segala dimasukin ke dalam satu payung besar. Namanya bahasa Indonesia. Dan meskipun ada orang yang mungkin nggak terlalu nyaman atau kurang cocok dengan ide begitu, kenyataannya guys, arah perkembangan tetap mengarah ke situ tuh. Lihat aja gimana bahasa Indonesia makin berkembang ya, makin dipelajari di mana-mana dan makin nyebar ke seluruh dunia. Bener-bener mulai mendunia guys. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pakai-pakai.